Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyarno dari Ngelorok, Sragen, Pak. Oh, Sragen ya. Ya. Kami ingin sampaikan dua permasalahan atau pertanyaan. Yang pertama, jujur saja Pak, saya ini bukan orang MTA atau bukan warga MTA. Oke, tak potongan nih. Saya ini secara umum Pak, Islamnya saya umum, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan LDI dan sebagainya. Ya. Awal mulanya saya ini tidak senang dengan MTA Pak. Ya. Pada waktu dengar radio MTA saya nggak senang. Ya. Tapi akhir-akhir ini saya sekitar 6 bulan Pak, setiap nyetel radio MTA saya sangat simpatik sekali setelah memperhatikan materi-materinya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz benar sekali dan fakta. Ya. Orang itu benci karena belum tahu pada MTA. Nah, setelah saya tahu MTA, ternyata saya lebih mencintai segala-galanya Pak. Ya. Saya nyetel radio itu dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam nggak pernah saya ganti Ya. Pak. Saya panteng terus Pak itu Pak. Iya, ya. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan Pak, Islam ini kan bercerai-berai menjadi beberapa golongan. Ada hadis yang dikatakan sampai 72 golongan, yang satu masuk surga. Nah, rencana saya itu saya mau masuk warga MTA Pak. Mau menjadi warga MTA. Ya. Nah, karena saya belum tahu ilmunya, apakah ada dalilnya Pak Ustadz? Kalau orang Islam itu harus menjadi salah satu golongan. Padahal zaman Nabi dan sahabat itu tidak ada yang menjadi golongan tertentu Pak. Ya. Netral seperti saya ini. Jadi saya mohon penjelasan sebelum saya taklid. Apakah ada dasarnya Pak harus masuk menjadi salah satu golongan? Ya. Yang kedua, rumah saya dekat masjid Pak, di mana dijelaskan bahwa seorang pria itu afdolnya sholat di masjid, sedangkan wanita utamanya di rumah. Lalu tetangga saya, ibu-ibu Pak, kaum wanita itu enggan ke masjid karena mereka berdasarkan hadis di mana menjelaskan wanita itu afdolnya di rumah. Lah untuk itu saya mohon penjelasan sebaiknya bagaimana Pak? Kalau sholat di rumah itu hanya sendiri, padahal bapaknya di masjid. Lah kalau di masjid kan berjamaah. Lah bagi wanita ini sebaiknya di rumah atau di masjid Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih, ini ada sambungan dari warga dari Kaltim Pak, dari Kaltim. Mari, silakan. Menyambung soal. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartanto, saya dari kerjanya di Kutai Barat, Kalimantan Timur, kalau aslinya dari Boja Kendal. Tapi lama di Kutai Barat sana, di Kaltim Pak Ustadz. Ya. Yang pertama saya ingin ya. menyampaikan rasa terima kasih pada Pak Ustadz yang kemarin dah 3 minggu yang lalu dah dikirim guru atau ada peninjauan dari MTA Pusat, yaitu Pak Ustadz Sunarso sama Pak Ustadz Yoyo. Ya. Waktu itu ya kami ya mungkin hanya masih beberapa orang saja di sana. Intinya dari kami siap istiqomah untuk terus ngaji jika dari MTA Pusat berkenan untuk terus continue mengirimkan guru ke sana gitu Pak Ustadz. Intinya dari kami siap istiqomah terus ngaji jika memang dari MTA ini berkenan untuk mengirim guru ke sana gitu. Yang kedua ini dapat tugas nih dari ketua, dari pengurus di sana, nanti minta izin untuk matur ke Pak Ustadz bertemu. Nanti ada tiga orang kami dari sana, dari Kaltim, dari Kubar. Ada 3 orang, nanti minta izin untuk ketemu pada Pak Ustadz Sukino. Ya, rencananya berapa bulan di sini? Kalau ini kan tiap kerja itu saya cutinya 2 minggu saja, di rumah 2 minggu. Pasti cuti 2 minggu di rumah, nanti balik sana lagi. Saya kalau kajian tuh dari tahun 2008, itu ya perjuangannya ya udah banyak lika-liku lah, dari mes barak terus sampai sewa tempat di sana. Tapi untuk sementara ya ngaji ya
masih lingkungan ini perusahaan, masih teman-teman perusahaan perantauan. Untuk yang di sana belum ada Pak Ustadz. Ya kami harapannya bisa terus istiqomah ngaji, bisa ngajak atau merintis orang-orang yang di sana untuk ikut ngaji. Alhamdulillah di sana juga kita juga ngelola radio dari namanya Radio Kutai Barat, Radio Kubar di sana, radio lokal. Kita ngelola tiap minggunya. Jadinya kalau pas kajian Ahad pagi pasti disiarkan di sana. Hari ini juga disiarkan hari pasti ini. tiap minggu, tiap Ahad pagi pasti disiarkan di sana. Oh iya. Jadinya warga-warga sana ya sebenarnya banyak yang ingin ikut cuma belum tahu kok belum mau bergabung gimana, mungkin tempatnya terlalu jauh atau gimana nggak tahu juga. Ya mohon doanya untuk tetap istiqomah bagi kami dan mohon doanya juga untuk bisa berkembang Pak Ustadz, berkembang sampai ke ya warga-warga yang di sana bisa ikut bergabung ke kajian MTA di Kutai Barat sana. Ya. Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Ini maaf ada titipan pertanyaan dari teman. Ingin menanyakan, mohon dijelaskan tentang ta'aruf, bagaimana cara yang terbaik untuk ta'aruf itu seperti apa, contohnya seperti apa, kalau ada hadis atau dasarnya mohon dijelaskan. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dari Pak Yatno, Ragen ya, daerah Ngelorok. Ya saya maafkan karena belum tahu tentang MTA ya. Orang membenci saya itu tunggale akeh. Banyak yang akhirnya baru tahu bahwa orang yang dibenci itu sebenarnya bukan orang yang nakal, bukan orang yang nyebarkan agama sesat, itu bukan. Hanya menyampaikan apa adanya. Nabi kita kan diperintah Allah menyampaikan agama itu, ya, hanya menyampaikan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah mengutus Nabi itu segenap manusia, itu kewajiban Nabi wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya, kewajibanku hanya menyampaikan keterangan yang nyata, yang jelas. Perkara saya sampaikan mau menerima atau tidak, Nabi juga disuruh mengatakan oleh Allah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman? Boleh. Tidak beriman? Ya boleh. Ya, al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang disampaikan oleh Nabi itu kebenaran dari Allah. Adapun orang yang mau percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, silahkan beriman. Yang tidak percaya silahkan kafir gitu ya. Tidak ada paksaan. Jadi kalau tadi pertanyaan, apakah orang Islam harus masuk dalam satu golongan? Ya, tadi sudah dibacakan kan? Walau sa'a rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidatan. Allah itu sebenarnya menghendaki umat menjadi umat yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sebenarnya umat Islam itu ya umat yang satu. Ya, tidak bergolong-golong dah. Jadi rupanya Pak Yatno itu melihat MTA itu satu golongan, bukan. MTA itu bukan satu golongan. Ya. Kalau mau diibaratkan sepertinya lebih cocok kalau MTA itu disamakan dengan tempat belajar. Tempat belajar. Nah, belajar itu kan wajib. Ya. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Wajib mencari ilmu itu wajib. Lah di MTA itu tempat mencari ilmu. Ilmu apa? Quran dan sunnah. Nguri-uri yang diwariskan oleh Nabi. Maka MTA tidak masuk golongan apapun juga tidak. Tidak. Partai ya tidak. Ya. Nabi kita mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Kau tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa memegang teguh dua perkara itu dijamin lan tadillu, tidak sesat. Dua perkara itu apa? Quran dan sunnah. Lah di sinilah mengajarkan, menyebarluaskan Al-Quran dan sunnah. Lewat brosur-brosur akad pagi kalau bapak-bapak mau mencermati itu isinya Quran dan sunnah.
Walaupun orang yang belum tahu menganggap MTA itu ingkarus sunnah karena belum tahu. Dianggapnya geleme Quran tok. Gitu kan? Nah, maka itu masuk di MTA bukan masuk satu golongan. Gambarnya masuk sekolah itulah, sekolah kejuruan. Kan ada kan? Sekolah ini, sekolah itu. MTA andai kata mau disamakan, ya sama sekolahan itu saja. Maka dari mana orang sekolahan, siapapun dari manapun boleh masuk di sini. Bahkan kalau mau satu golongan, kamu partaimu apapun ngaji di sini boleh. Bukan orang Islam pun boleh ngaji di sini. Bukan orang Islam boleh. Agama Islam itu untuk segenap manusia kok. Asal kamu manusia, boleh ngaji di sini. Ya, iya, manusia boleh. Karena Nabi diutus oleh Allah itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, suruh segenap manusia tanpa membedakan suku, tanpa membeda golongan, apapun sudah. Nah, masuk ini boleh. Nah, kalau misalnya orang Muhammadiyah ngaji dia boleh, orang NU bagus, orang NU gelem ngaji di enggak baik boleh, ben ngerti malah ya. Nah, kebanyakan orang Islam selama ini yang kita ketahui cara beragama itu hanya taklid, ikut-ikutan. Ya sebelum bapak-bapak ngaji kan ya mau taklid ikut-ikutan tuh. Dhisik gini loh bareng ngerti, wah tiba-tiba eneng dasare. Oh ternyata yang saya lakukan selama ini itu enggak ada dasarnya. Ya, pokoknya saya ikut mbah-mbah saya dulu aja lah. Nah, disinilah tempatnya dibuka. Yang tidak ada dasarnya kita tinggal. Yang memang ada dasarnya, nah itulah yang kita pakai. Karena al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut. Nah, ibadah itu ikut. Yang diikuti siapa? Itba Rasulullah SAW. Ya, maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan ditolak dan diterima. Maka ibadah itu harus ada yang diikuti. Yang diikuti siapa? Nabi, yaitu namanya itba. Ya. Kalau mengikuti seseorang tanpa dalil namanya taklid. Taklid dengan itba lain. Kalau itba itu mengikuti contoh Rasulullah, ya. Kalau taklid itu mengikuti manusia, mengikuti tanpa dasar. Jadi taklid buta tanpa dasar kebenaran pokoknya diikuti lah itu. Nah, kita di sini tidak boleh begitu. Maka itu saya luruskan, jadi saudara masuk MTA itu bukan masuk golongan. Ya. Tidak ada golongan MTA itu enggak ada. Belajarnya di mana? Oh di MTA. Oh dari MTA itu tempat belajar, bukan golongan. Tempat belajar. Syaratnya masuk di MTA bagaimana? Mau belajar ya, asal kamu masuk ikut ngaji di sini. MTA itu ada dua kelompok. Ada kelompok kajian umum, kalau sekedar terima kajian umum ya seperti ini, datang ora di absen. Ya. Tidak di absen, tidak datang ya tidak dicari. Nah, itu namanya pengajian umum. Ada lagi pengajian yang khusus, yang gelombang, cabang, dan sebagainya. Itu kajian yang pakai absen. Tidak masuk, di absen ditanya kenapa kok tidak masuk. Ya, nah, apa sakit. Nah, kita praktek dalam mengamalkan yang kita pelajari. Nabi kita mengatakan, ya hak seorang muslim dan muslim yang lain, ya ada 6 situn. Hakul muslim alal muslim situn. Salah satu diantaranya kalau sakit jengoklah. Kalau susah hiburlah. Kalau dimintai nasihat nasihatilah. Nah, itu antara lain. Oh, enggak masuk karena sakit. Ya, sudah berapa hari di mana lah kalau dijenguk. Mengamalkan. Kalau mati antar ke kuburnya. Ya, itulah. Hingga dalam rangka itu maka perlu absensi. Yang tidak masuk biar tahu, yang tidak masuk karena sakit tahu, yang tidak masuk karena sibuk apa, kalau mungkin bisa dibantu di kesibukannya, nah itu kan. Nah itu semuanya dalam rangka untuk berusaha mengamalkan. Nah, kalau ingin yang serasa absen-absenan, ya sini akad pagi nih. Ya, datang ya alhamdulillah, tidak datang ya ora digoleki. Wong ngerti wae ora kok. Nah, omahmu ngendi lah. Nah, kalau sudah masuk di
yang di absen tadi ada kelompok di situ belajar. Salah satu di antaranya yang ditanyakan ya dari Kalimantan tadi, ta'aruf ya. Supaya satu sama lain itu ada saling kenal. Ta'aruf itu saling kenal mengenal. Ta'aruf mengenal. Ya, ini perintahnya Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, supaya tidak berpecah belah. Nah, Allah menciptakan manusia itu syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Allah menciptakan manusia yang banyak ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya satu sama lain saling kenal mengenal. Nah, bagaimana cara kenal mengenal? Maka kalau di kajian yang di absen itu, kelompokkan, ada kelompok, kalau bisa kelompoknya jangan banyak-banyak, ya paling banyak 10 orang, satu sama lain supaya saling mengenal. Rumahmu mana, namamu siapa, nah, setelah itu tingkatkan menjadi tafahum, saling memahami. Tidak sekedar kenal tapi paham orang ini bagaimana ekonominya, bagaimana keadaannya, bagaimana, itu dikenali betul. Nah, tingkatkan lagi setelah saling mengenal, saling takaful, ta'awun, tolong menolong. Jadi jangan sampai kita mau menolong tapi keliru. Ya, keliru, tidak dikenal. Kita tolong terus ternyata orang itu memang malas. Ya, nah, kalau tidak misalnya ya untuk makan hariannya nggak cukup, maka dikenal sebabnya apa untuk makan hariannya kok tidak cukup. Oh ternyata setelah dikenal, oh memang malas bekerja. Ya, malah jangan diberi terus, nanti jadi Tarsan. Ngerti Tarsan? Nah itu ya, di NTA tidak boleh ada Tarsan itu harus diberantas. Tidak boleh gandul, ya tak? Maka ini praktek zaman Rasulullah, ada orang meminta-minta, panggil Rasulullah. Kamu dikasih alat, ya, ntar saya cabit apa pecok itu ya. Kamu cari kayu di hutan sana, kamu jual lebih baik daripada kamu minta-minta. Nah itu kan, jaga ke orang jangan jadi gandul, praktekkan. Islam itu harus sehat, ya, ekonomi ya sehat, tapi perwira gitu lah. Nah itu dididik di situ. Menggandul tok ya serah jadi rapi nanti. Nah itulah antara lain kegiatan yang sekelumit kecil yang diajarkan, yang bisa terangkan di sini. Maka itu ya kalau masuk MTA jangan merasa masuk menjadi golongan, enggak bukan golongan. Siapa boleh, dimanapun boleh. Ya, justru MTA di mana-mana mendirikan tempat belajar. Tidak mendirikan masjid, nanti antara lain yaitu khawatir nanti dianggap golongan. Karena di mana-mana sudah ada masjid. Maka warga NTA kalau sholat jamaah 5 waktu, masjid di mana di kampungmu ada yang dekat, nah di situlah. Nah untuk ngaji, MTA jangan membuat masjid, membuat saja gedung untuk pengajian. Memang di situ tempat pengajian. Kalau MTA nanti membuat masjid, orang MTA mesti sholatnya di masjid. Lah nanti dicap loh, kene wis nang masjid saja mendirikan masjid. Pancen orang NTA itu kalau sholat tidak sama-sama jamaahnya tidak mau sholat di sini, terus kayak masjid sendiri, enggak, kita hindari itu. Nah, kecuali kalau di situ sholat di masjid sudah enggak boleh, masjid yang kampung di sholat itu NTA enggak boleh, baru kita mendirikan masjid sendiri. Ya, seperti di Bluro, Bangkerep itu sholat dia enggak boleh. Ya sudah kita mau sholat orang dadi imam, orang dadi khotib, mau makmum sholat merah itu, ya sudah kita dirikan. Ya, tapi yang lain-lain kalau memang masih ada di sekampung itu ada masjid, tidak usah kita dirikan masjid. Lah kecuali kalau satu kampung kok reneng masjidnya, nah kita perlu dirikan masjid. Nah, ya, masjidnya juga untuk umum, bukan masjid ditulisi masjid MTA itu bukan. Ini masjid golongan nanti itu ya, ya masjid. Nah, terus untuk apa? Ya siapapun sholat di situ boleh. Itulah mengenai MTA. Kemudian wanita sholat di masjid dan di rumah baik mana? Kata Nabi sebaik-baik wanita sholat itu di rumah. Itu kata Nabi. Tetapi jangan dilarang kalau wanita mau pergi ke
masjid, hanya dilarang wanita mau ke masjid kalau memakai wangi-wangian. Itu dilarang. Apalagi padahal masjid zaman Nabi seperti itu, lah masjid sekarang. Kadang-kala wanita datang ke masjid, ya, masjid sekarang malah donggo pacaran. Ya, arep ketemu pacare itu kencan neng masjid. Ya ta? Nek pancene masjid nggawa rukuh neng masjid itu bapak nang masjid, ya gitu. Padahal arep pacaran kuwi. Nah, laki-lakinya ya begitu. Nah, kalau masjid zaman Rasulullah tempat laki-laki, tempat perempuan itu sendiri, maka orang pacaran di masjid nggak bisa. Pintunya masuk aja sendiri kok. Maka diterangkan kan, kalau mau sholat jamaah wanita datang ke masjid, shaf yang paling baik bagi wanita itu yang paling belakang. Shaf yang paling baik bagi laki-laki yang paling depan. Lah bagaimana kalau shaf yang paling baik wanita kok paling belakang? Nah, memang pintunya lain. Nah, kalau masjid kita umumnya pintu laki, pintu perempuan jadi satu. Nah, nanti bersinggungan di situ. Akhirnya Arab sholat ketemu bisa kencan, apalagi nek bulan Ramadan ini. Bar sholat subuh lu melaku lanang wedok melaku bareng-bareng. Lah itu maka kata Nabi walaupun sudah 15 abad yang lalu kan, lebih selamat sholat itu di rumah bagi wanita. Kalau sudah semacam itu, apalagi zaman sekarang ini udah tidak karuan kan. Ya. Wong tuane nek di pamitiar yang masjid no, entuk ae wong yang masjid, tapi di masjid nang apa nanti? Enggak tahu. Nah, jadi kalau tanya yang paling baik menurut hadis Nabi di rumah. Yang masjid jangan dilarang. Ya. Ya pakai wangi-wangian aja dilarang. Nah, kalau sekarang mungkin lebih dari itu karena tempat masjidnya ya pintunya satu, tempatnya satu ya toh. Nah, dilarang untuk ke masjid ya tidak masalah walaupun tidak pakai wangi-wangian, tempatnya memang tidak terpisahkan laki dan perempuan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari Kalimantan tadi, ya insya Allah terbalik kalau kamu mengatakan asal nanti Ustaz mau ngirim ke sana istiqomah, saya mau ngaji dengan istiqomah, terbalik. Kami ngaji dulu dengan istiqomah, kalau memang kamu mau ngaji dengan istiqomah, bisa saya kirim guru. Ya, bukan saya ngirim guru dulu baru muridnya. Enggak, terbalik itu. Ya. Maka ada dulu. Jadi kamu ada dulu baru kita datang. Bukan kita ada terus celuk ana muridnya. Enggak. Gua wong golek sekolahan. Arep ngetik sekolah. Enggak, ada dulu kalau sudah ada karena tenaga terus terang tenaga guru pengajar di sini kurang. Cuma ada 430 cabang dan perwakilan. Itu belum binaan-binaan. Semua minta guru dari pusat ini kan. Jangan sampai kita kirim guru ngoyo-yo di sana, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, tekan kono muridnya dadak nyeluki sik. Nah, kalau sudah ada siap istiqomah, ya, hujan atau tidak hujan, hari masuk harus masuk. Nah, kalau yang di absen itu tadi di pusat ada peraturan, tidak masuk pengajian tanpa keterangan 3 kali berturut-turut corek, keluarkan. Yang minggu pagi minggu pagi mlebu setahun, kalau lagi muncul kayak Pak Umar tadi tidak apa-apa, ya, dikeluarkan. Ya, nah. Kalau maksud dia tidak masuk 3 kali corek, ya, ngaji kok enggak absen corek-corekan barang kok kaya pengajian liyane ra eneng. Lah mula gandeng pengajian liyane ya eneng, aja ngaji ning kene, ngaji liyane. Seneng kono mlebu entuk, ora mlebu ya entuk. Lah kuwi lah enak kuwi. Ya ta? Tanamkan di sini. Kita sekolah golek ijazah, paling banter sekolah golek ijazah nek wis dadi pegawe, nek dadi pegawe apa? Nggo golek isine kakus. Ya enggak? Kuwi wae nek sekolah ora tenanan ya ditokke kok gurune ra entuk. Padahal yang mau didapat apa? Nah, umumnya orang main sekolah nek wis nggo golek gawean umume. Nah, kalau di MTA enggak, usah golek gawean ning MTA. MTA bukan lapangan pekerjaan, tapi tempat majelis ilmu. Perkara gawean itu perkara pekerjaan, kalau kamu mempunyai iman yang kuat, ya,
insya Allah Allah menuntun apa yang harus kamu kerjakan. Yang penting halal. Ya, itu pekerjaan yang penting halal. Nah, maka itulah di sini ya, ngaji kalau mau sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh, itu pun dengan syarat kalau mau ngaji di NTA harus mau mengamalkan hasil ngajinya. Nah, mau ngaji tapi tidak mengamalkan juga tidak usah ikut ngaji. Sebab orang yang mengerti tidak mau mengamalkan itu dosanya besar. Ya dah? Apa sama orang mengerti dan tidak mengerti? Kalau tidak mengerti berbuat dosa, nanti masih bisa diampuni oleh Allah. Kalau dia sudah tahu terus bertobat, diampuni. Kalau orang sudah mengerti, itu dosa kok dilanggar, tidak ada taubatnya. Lo penak dadi wong orang ngerti, aja ngaji. Ya, tidak ngerti nanti orang ngamalke dosa. Maunya menghindari dosa, tapi kamu sebenarnya sudah masuk ke dalam dosa sebelum berbuat. Dosamu apa? Karena Allah, Nabi kita mengatakan talabul ilmi fardhatun, cari ilmu itu wajib. Tapi kita tidak melakukan kewajiban. Allah juga memerintahkan turunkan Al-Quran itu lihat baru ayatihi. Supaya tiap-tiap ayatnya dipelajari. Walitadzakara ulul albab, orang Islam yang punya pikiran supaya dapat pelajaran. Kamu tidak mau mempelajari Al-Quran berarti sudah menolak dulu untuk menjadi orang yang mengerti. Nah itu juga dosa, nah, karena tidak mau mengerti tadi. Ya, kemudian, ya, ta'aruf tadi sudah katakan, ta'aruf saling kenal mengenal. Caranya bagaimana? Ya terserah saja, pengenalan aja. Bisa kamu datang ke rumah, bisa bertemu, bisa saling kenal mengenal. Pokoknya mengenal itu siapa namanya, rumahnya mana. Ya kenal, ta'aruf kenal mengenal itu lebih mudah daripada tafahum, saling memahami. Kalau memahami lebih detail, ya, orang ini pekerjaannya apa, perilakunya bagaimana, kejujurannya bagaimana, sholatnya bagaimana, itu dipahami betul, supaya tidak tertipu kita. Tapi kalau sekedar mengenal kan gampang. Ya sudah ya, maka di Kalimantan Barat tadi, dari Kutai Barat, siapkan kalau memang mau ngaji, dengan sungguh-sungguh, istiqomah, insya Allah kita kirim guru ke sana. Kita kirim guru ke sana, kemarin sudah kita awali. Yang kemarin Insinyur Sunarjo dengan Dr. Yoyo Mugiyatno. Nah, mereka itu, Insinyur Sunarjo ini kan pedagang pupuk nih, pekerjaannya. Ya, nah, pupuk, kalau ini, Dr. Yoyo Mugiyatno itu dosen, ya, dosen UNS itu. Nah, dikerja. Nah, di MTA ini lapangan kerja, kamu ngajar sana ngajar tidak dapat honor enggak, tunjangan mengajar yang enggak ada. Karena diperintah oleh Allah. Kalau kamu dakwah jangan harap upah. Nabi diperintahkan qul la as'alukum alaihi ajron. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dalam dakwahku ini. Ya, yang diharapkan apa? In ajriya ila ala rabbil alamin. Yang saya harapkan upah dari Allah. Nah, gitu. Orang yang melo guru KMTA, dikirim ke Pontianak, ke Kutai, panen Insinyur Agus Haryanto kita kirim ke Palu sana, Sulawesi Tengah. Ini sudah nyambung katanya di Bulaan Mangundu juga minta dikirim. Udah, asal sungguh-sungguh seluruh Indonesia kita kirim semua. Ya, wes rasa ngamplop itu rasa. Tarif nggak ada. Ini tarif kok kini tekan Irian berapa tadi? Siapa Pak? Siapa tadi? Dari Irian ke sini satu kali jalan berapa? 2.463.000. 2.400, ya 2.500.000 itu ya? Iya. Wih, nganggu jajannya barang toh? Nah, belum. Irian 2.500.000 sekali jalan. Ya, kalau pulang pergi kan sudah 5 juta. Ya kan? Mulai bener bojomu aja cepet-cepet mulai. Masa 5 juta mau sesasi, 5 juta ya 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan sudah kerasan di sini ya kalau perlu nyambung ya 1 tahun itulah. Biar mudeng nanti terus selama di sini ikuti kegiatan-kegiatan terus buka pengajian di sana. Nah, itu kalau
mau melangkah lebih paham kan lebih baik daripada tidak paham. Paham dulu lebih baik. Itu baru jalannya. Belum makan di sini 3 bulan berapa? Hah? Di sini gratis, tidak usah bayar. Ya, jadi selama kamu 3 bulan di sini makan gratis, tidak usah bayar. Nanti pulang ya pulang, urasan datang itu rekening, tidak usah. Nah, itulah pentingnya. Jadi kalau ada serius silahkan, kalau tidak serius jangan. Ya, gitu ya. Insya Allah nanti segera kita kirim juga ke Bulan Mengunduh. Belum lagi ini yang di mana itu? Di Riau juga. Di Riau sana. Ada binaan-binaan yang baru yang katanya mau minta diresmikan. Di Medan juga ada peresmian. Maka saya minta ini kalau nanti dari Medan minta peresmian berapa tempat, dari Riau berapa tempat, kemudian dari Batam itu yang Tanjung Pinang kemana itu, nanti kalau Sulawesi, Kalimantan, ya Papua tadi mana, di Irian tadi, Merauke. ya, Merauke ada ya nanti kita kalau memang ada bareng semua kita barengan lagi di mana nanti kita resmikan apa di ibu kota Jakarta sana dengan presiden baru, apa kita peresmikan di Jawa Tengah ini memang pusatnya di Jawa Tengah atau di mana nanti kita musyawarahkan.